untuk sesi foto ya. Yang ketiga, partisipan diperbolehkan bertanya. Teman-teman silakan bertanya ketika materi sedang berlangsung di kolom chat seperti itu. Nanti akan moderator tampung dan akan disampaikan di sesi tanya jawab. Yang selanjutnya, peserta hanya diperbolehkan berbicara ketika dipersilakan oleh moderator. Yang kelima, tidak diperbolehkan untuk menyela ketika narasumber atau moderator sedang menyampaikan materi. Dan yang terakhir, tidak boleh mempertontonkan dan menuliskan hal-hal yang tidak berkenan di video dan di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman semua. Karena mengingat waktu sudah pukul 20:04, kita insya Allah akan mulai dengan pemateri pertama. Ya, beliau insya Allah teman-teman semua sudah kenal. Ya, beliau adalah Dr. Insinyur Anton Apriantono MS. Ya, pernah beramanah menjadi Menteri Pertanian, luar biasa ya. Cita-cita saya dari kecil itu kan. Mudah-mudahan kesampaian juga ya Pak ya. Amin. Ya, beliau di Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004 sampai 2009. Jadi beliau sudah banyak berkecimpung di bidang eksekutif ya di pemerintahan. Yang kedua, beliau juga ketua Dewan Kopi Indonesia dan sekarang adalah dosen ilmu dan teknologi pangan di Universitas Bakri. Oke. Langsung saja untuk Pak Anton ya. Saya persilakan waktu penyampaian materi 20 menit. Nanti ketika waktu akan habis saya sela sedikit ya Pak. Baik, langsung saja kepada Pak Anton saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan kalian semua. Saya tidak akan menyampaikan materi banyak-banyak. Ya, jadi 20 menit kebanyakan. Mungkin 5 menit sudah cukup. Jadi begini, langsung to the point saja. Kaitannya dengan COVID ini, dampaknya terhadap pertanian, ini luar biasa. Luar biasa dalam arti memberikan dampak yang merugikan. Walaupun ada peluang, ya, di sisi lain selalu ada peluang, ada hikmah itu ya. Tapi yang dirasakan itu adalah khususnya komoditas kopi. Salah satu menangani ya, kami kesulitan ya untuk menjual kopi, khususnya kalau itu berkaitan dengan ekspor kopi. Karena banyak yang freeze kan, ya, sehingga komoditas-komoditas yang nantinya untuk ekspor seperti kopi ini memang mengalami hambatan. Ya. Para petani banyak yang menjerit ya, karena kopinya nggak laku, gitu. Karena biasanya kan diekspor. Kopi kita sekitar 50-60% itu diekspor. Nah, memang upaya kita adalah bagaimana meningkatkan konsumsi di dalam negeri, tapi tentunya tidak bisa dalam waktu yang cepat. Nah, inilah ya satu kerugian yang dialami petani. Ya. Kemudian tentu saja dengan menurunnya daya beli, menurunnya aktivitas, ya banyak hasil-hasil pertanian itu juga mengalami penurunan, ya penurunan dari sisi penjualan, ya. Bahkan untuk komoditas pangan pun, ya sampai-sampai harga telur, harga daging ayam itu turun, gitu. Karena mungkin oversupply. Orang yang tadinya mampu beli sekarang jadi nggak mampu. Warung-warung yang tadinya biasa buka sekarang banyak yang tutup atau hanya ya berjalan seadanya. Gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang terhenti sekarang ini menimbulkan dampak luar biasa bagi pertanian. Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain ada peluang, ya, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok. Ya, walaupun tadi ada komoditas-komoditas tertentu yang kemungkinan oversupply, ya, tapi biar gimana pun juga orang butuh makan. Oleh karena itulah ini harus disuplai,
tetap harus diproduksi. Persoalannya adalah kalau aturan itu diterapkan secara mati terhadap para petani, harus lockdown, harus nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke ladang, maka matilah orang Indonesia. Karena nggak ada yang memproduksi pangan. Ya. Oleh karena itu saya harapkan apa namanya ada pengaturan khusus lah bagi para petani ini. Harus ada pengendalian di satu sisi, tapi juga kesempatan untuk tetap bertani. Ya. Karena sebetulnya kalau di pertanian itu kalau banyak yang tidak melibatkan orang banyak, ya, jadi apa namanya physical distance itu bisa dilakukan. Saya sekarang pun juga karena banyak waktu, ya, saya banyak berkebun, di kebun ya physical distance satu dengan yang lain itu ya bisa diatur, ya bisa diatur, bahkan satu kebun itu satu orang, dua orang, jauh berjauhan sekali ya. Nah, seharusnya seperti itu bisa lah, ya. Jangan terlalu kaku di dalam apa namanya menerapkan aturannya. Karena kalau petani nggak bisa turun ke ladang, ke sawah, ya terus gimana? Nggak ada yang memproduksi, nggak ada yang panen dan lain-lain, ya. Itu jelas kita akan kesulitan. Ya. Tadi istilah saya mati itu hanya sebuah kiasan bahwa kita akan kesulitan, bukan mati beneran. Tapi apa namanya? Tadi saya sempat mendengar apa namanya menonton ILC, ya. Ada satu ungkapan dari seorang pedagang kain yang biasanya berdagang, kemudian harus di rumah dan ya nggak bisa di rumah karena nggak makan. Gitu. Dia bilang, saya lebih baik mati berjuang mencari makan daripada saya di rumah tidak makan, mati juga. Ini sebuah dilema, ya. Ya memang idealnya pemerintah menyediakan pangan yang cukup untuk rakyatnya, tapi kita tahu kan, ya, hal seperti itu mungkin hanya di mulut, ya, tapi kenyataannya kan nggak gampang menyediakan makan jutaan orang dalam waktu yang serentak begitu, ya. Meminta bantuan para donatur juga ya bisa saja, tetapi juga tidak bisa merata gitu. Inilah persoalan-persoalan yang juga akan sampai kepada para petani juga kalau itu diterapkan secara mati, ya. Artinya petani nggak boleh keluar sama sekali, itu rasanya agak sulit untuk diterapkan karena dampaknya bukan hanya pada petaninya, tapi juga dampak pada masyarakat yang akan kekurangan pangan. Gitu. Jadi singkatnya adalah secara umum pertanian terkena dampak yang cukup serius, ya. Artinya ya sebetulnya semua bidang terkena, ya, tetapi pertanian pun akhirnya terkena juga, hanya saja untuk komoditi-komoditi yang dibutuhkan sebagai kebutuhan mendasar, ya, pangan khususnya, itu masih bisa menjadi peluang, asalkan petani diperbolehkan untuk juga memproduksi. Gitu, ya. Nah, mudah-mudahan kalaupun misalnya ada larangan itu tidak berlaku terlalu lama, ya, sehingga petani bisa memproduksi pangannya. Kemudian yang juga lebih banyak punya peluang adalah mereka-mereka yang bisa berdagang hasil-hasil pertanian. Nah, karena kebutuhan pokok itulah yang sebetulnya juga dibutuhkan oleh masyarakat karena memang masyarakat harus makan. Ya. Ini persoalan lain. Saya hanya singgung sedikit saja karena tidak berkaitan secara langsung dengan pertanian itu sendiri. Tapi usaha-usaha yang berkaitan dengan pertanian itu justru sebetulnya menjadi satu peluang, ya, termasuk juga dalam makanan-makanan jadi. Itu saya kira sementara yang bisa saya sampaikan. Kita bisa sambung lagi nanti dengan diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Ya, memang benar ya Pak. Saya selaku petani juga merasakan yang namanya oversupply, ya. Jadi barang banyak, cuman tidak terserap gitu kan. Supply dan demand tidak seimbang.
Akhirnya apa? Akhirnya banyak kalau saya di bidang horti, di bidang sayuran banyak sayuran yang tidak terpasarkan dan walaupun terpasarkan terpaksa dengan harga yang sangat murah. Nah, ini mumpung masih ada Pak, ya masih sampai 2020, saya ingin bertanya sedikit Pak. Bapak kan pernah ya di jajaran eksekutif, di stakeholder jadi Menteri Pertanian. Misalkan nih Bapak jadi Menteri Pertanian, kira-kira kebijakan apa sih gitu untuk petani gitu yang bisa dilaksanakan petani seperti itu? Karena petani nggak cuma petani pangan ya Pak, petani bahan pokok, nggak gitu kan. Banyak petani kopi, petani buah-buahan, petani sayuran yang mungkin saat ini kebingungan. Oke lah, petani padi saat ini peluangnya besar gitu untuk sukses. Tapi untuk petani yang lain, kebijakan seperti apa sih Pak kira-kira yang bisa diterapkan di Indonesia? Salah satunya untuk komoditas-komoditas yang bisa disimpan, ya, maka pemerintah harus menyediakan gudang-gudang yang cukup. Kemudian menyerap hasil petani, ya, simpan di gudang, sehingga pada waktunya nanti diperlukan bisa dikeluarkan. Gitu. Jadi memang pemerintah harus punya uang yang cukup untuk menyerap hasil pertanian para petani ini, ya, mau tidak mau. Walaupun untuk hal itu tidak selalu harus menggunakan uang APBN. Kita bisa bekerja sama dengan bank, ya. Misalnya saja dalam sistem resi gudang misalnya, itu bisa juga diterapkan. Itu untuk komoditas-komoditas yang masih bisa disimpan. Kemudian juga pemerintah juga harus aktif untuk melakukan negosiasi dengan baik pihak luar maupun pihak dalam. Artinya jangan sampai terjadi kemandegan yang terlalu lama, ya, sehingga hasil-hasil pertanian ini tidak bisa dipasarkan. Ini tentu akan sangat berdampak serius bagi para petani. Jadi intinya seperti itu, bagaimana kita bisa melancarkan, demikian juga logistik. Ya, yang saat ini logistik sangat memberatkan, ya. Petani mau ekspor nggak ada yang mau, pesawat nggak terbang misalnya. Ini tentunya harus dicarikan solusinya. Misalnya saja harus ada menyediakan pesawat khusus untuk logistik, misalnya untuk kargo maksud saya, ya, seperti itu. Inilah barangkali apa yang selama ini sudah lancar, ya, kemudian tidak hambatan, itulah yang harus turun. Gitu. Itu ada beberapa contoh saja. Siap. Terima kasih Pak Anton untuk materinya sangat mencerahkan ya untuk kami dan untuk teman-teman semua insya Allah. Nanti akan kita lanjut di sesi tanya jawab Pak. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa chat di kolom komentar. Nanti akan kita laksanakan sesi tanya jawab di sesi terakhir setelah semua penyampaian materi selesai. Oke, selanjutnya akan ada materi dari Mas Nur Baskoro Paundra. Beliau adalah CEO ya dari bisnis startup digital di bidang perikanan. Apakah sudah terhubung Mas Nur Baskoro? Saya cek dulu. Halo, Mas Nur Baskoro, apakah sudah terhubung? Cek. Oke, Halo. sudah terhubung ya Mas ya? Iya, bentar saya aktifkan video. Baik. Ya, terima kasih. Siap. Mas Ardi ya? Adi, ya, Adi Bayu. Oh, Mas Adi, ya. Ya, mungkin saya mau menyampaikan nih, semoga teman-teman semua sehat di tengah wabah COVID. Saya sendiri, saya domisili di Jakarta, jadi saya sekarang di Jakarta. Jadi epicenter ya, kalau misalkan di Indonesia saat ini. Jadi udah sekitar 1 bulan lebih lah work from home. Hampir 1 bulan, sorry. Tepat tanggal 15 itu saya udah work from home. Untuk nge-lead Growpal, kita kan kantor ada di Jakarta. Mungkin sebelumnya saya kenalin dulu. Growpal sebenarnya adalah startup digital yang bergerak di bidang pembiayaan
aktivitas budidaya perikanan, dan aktivitas usaha perikanan lainnya. Tidak hanya itu, kami juga bergerak sebagai penghubung antara hasil panen oleh mitra-mitra kami yang sudah global biayai dengan end user atau market. Marketnya terdiri dari beberapa ekspor, khususnya untuk komoditas udang, dan pasar lokal, khususnya hotel, restoran, catering untuk komoditas-komoditas seperti kerapu, patin, dan beberapa komoditas-komoditas perikanan yang lainnya. Di sini panitia memberikan brief ya, beberapa yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana sekarang kondisi bisnis startup digital di tengah wabah COVID ini ya. Pasti startup sangat-sangat terdampak umumnya. Hampir semua lini bisnis, apalagi startup. Startup ini kan yang perlu dipahami teman-teman, dia memiliki kerentanan yang cukup krusial kalau misalkan traksinya stop gitu. Traksi stop itu akan sangat krusial bagi startup yang mengejar growth dalam pertumbuhannya. Sebagai contohnya adalah mungkin teman-teman tahu beberapa ride hailing ya, beberapa perusahaan startup yang sudah besar ride hailing. Sekarang untuk khusus di Jakarta saja, untuk aktivitas mengangkut penumpang dengan ojek itu sudah sama sekali berhenti gitu. Tentu itu sangat mempengaruhi bagi kelangsungan bisnis startup tersebut karena pasti dalam jumlah revenue itu sangat mengganggu perusahaan akan sangat turun. Namun ada potensi-potensi di line bisnis yang lain ya. Kalau misalkan startup sudah mature, sudah mempersiapkan beberapa bisnis modelnya yang sudah teruji, pasti dia memiliki strategi kedua atau plan B atau plan C di mana bisnisnya yang sudah dibentuk dengan bisnis model yang lengkap. Namun untuk startup yang masih benar-benar early stage, yang bisnis modelnya itu baru jadi satu, arm bisnisnya itu baru jadi satu, kemudian stop revenue-nya, traksinya stop karena harus work from home dan lain sebagainya, pembatasan aktivitas dan lain sebagainya, pasti akan sangat mengganggu cash flow mereka. Di keadaan seperti ini, cash flow sangat penting sekali, teman-teman. Di kami sendiri, yang kami lakukan sekarang adalah kita melakukan pasti semuanya turun. Kita fokus di komoditas perikanan, kemudian sebagai platform pembiayaan juga, sebagai penghubung juga dengan beberapa pendana, semuanya almost, kalau misalkan kita bilang 70%, 80% traksi kita turun. Jadi di keadaan seperti ini, apa yang kita lakukan? Sekarang kami melakukan 3 kesiapan riset secara internal untuk mengukur kesehatan perusahaan sampai teman-teman di tim kita itu di tim data science itu melakukan prediksi kira-kira berdasarkan matematika banyak itu juga beberapa universitas ternama di Indonesia melakukan prediksi kira-kira akan berapa lama sih. Ini hanya sebagai acuan saja sehingga nanti kita masuk ke 3 riset internal yang kita lakukan. Apa itu? Dalam bisnis kita melakukan yang namanya stress test. Stress test itu adalah kita melihat kemampuan cash flow kita untuk bertahan sampai berapa bulan ke depan. Itu ada beberapa parameter yang kita lakukan. Kita melakukan stress test. Setelah stress test dengan keadaan seperti ini pasti ada operasional yang terganggu. Di situ yang kita sebut dengan operational risk research internal. Jadi apa penyesuaian apa yang dilakukan oleh tim internal untuk melakukan operasionalnya. Salah satu contohnya mungkin adalah switching. Jadi perlu untuk bisnis startup di keadaan seperti ini untuk bisa melakukan switching. Ada beberapa yang nanti saya sampaikan tentang switching yang Gropal lakukan sendiri. Terus kemudian selanjutnya adalah marketing risk. Nah, di seperti ini
marketing apa yang tetap bisa efektif di keadaan seperti ini. Hal tersebut kita lakukan bersama-sama. Jadi stress risk, operational risk, sama marketing risk. Mungkin teman-teman nanti lebih detailnya bisa saya lanjutkan versi tanya jawab. Dengan itu semua, nanti outcome-nya adalah contingency plan. Nah, contingency plan inilah yang akhirnya membuat perusahaan startup yang masih early stage seperti kita ini tahu kira-kira oke, kita bisa survive selama 4 bulan lagi dengan tanpa apapun. Oke, kita bisa survive 5 bulan lagi, tapi oke, target sales kita nggak mungkin bisa maksimal, tapi kalau misalkan kita bisa target sales 20% atau 30% seperti bulan biasa, maka kita akan menambah runway kita menjadi katakanlah 4 bulan lagi, atau dari 3 bulan menjadi 4 bulan. Kalau misalkan di bulan selanjutnya kita tambah sales 30% lagi dari hari normal, maka kita akan nambah lagi 1 bulan 2 bulan. Seperti itu. Itu adalah cara normalnya di bisnis startup yang kita lakukan. Terus kemudian pasti di keadaan seperti ini startup sangat identik sekali dengan venture capital atau mungkin pendana atau investor yang siap menambah runway perusahaan. Di keadaan seperti ini sangat susah karena banyak juga beberapa investor khususnya venture capital yang sebelumnya sudah masuk di Indonesia, beberapa juga sudah tidak seagresif dulu. Itu hal yang hampir susah untuk startup di quarter ini sampai mungkin quarter 4 tahun 2020 melakukan raise fund. Jadi beruntunglah kalau misalkan startup yang sudah bisa melakukan raise fund. Itu aja sih kalau misalkan dari sudut pandang startup digital. Kemudian ada pertanyaan lagi yaitu bagaimana di bidang perikanan startup digital. Kita tergabung dalam Digivis Network. Dalam Digivis Network tersebut di bawah naungan Kementerian Kelautan Perikanan ada sekitar 11 startup. Kemarin kita habis bikin gerakan hashtag beli ikan dari rumah, belanja ikan dari rumah. Itu kita 11 startup tersebut memiliki supply base, juga beberapa sudah memiliki marketplace yang cukup mature. Di Growpal sendiri kita juga memiliki growby.co.id. Jadi semua supply yang melimpah di lapangan itu tersebut, kita bareng-bareng sama Digivis Network tersebut mencoba untuk masuk ke penetrasi pasar online atau marketplace. Pasti lokal ya. Nah, itu sangat potensial karena kita juga berlandas riset juga. Beberapa marketplace yang sudah besar untuk fresh food itu latest kemarin di bulan Maret week keempat traksi mereka naik sampai 4 kali lipat. Jadi itu potensi juga teman-teman ya karena di keadaan seperti ini orang move to online, mereka pengen raw material sendiri, mereka pengen belanja yang fresh, yang kemudian mereka bisa panasin sendiri, mereka bisa masak sendiri, dan mereka bisa pastikan mensterilkan bahan makanannya yang bersifat raw material itu sendiri, seminimal mungkin kontaminasi dengan beberapa pihak yang lain. Itu yang kita lakukan sekarang, gerakan belanja ikan dari rumah. So, apa yang kita lakukan, melimpahnya supply base kami kebanyakan di Jawa Timur. Kita move semua ke fulfillment center kita ada fulfillment center di Bekasi untuk nampung sementara ini kalau misalkan dari Growpal sendiri 2 komoditas yaitu patin filet sama udang faname. Terus kemudian ada nih dari startup lain yang perikanan seperti kalau teman-teman tahu Aruna, tahu Jala, terus kemudian Penambak dan beberapa yang lain itu juga memiliki komoditas perikanan yang lain, baik itu tangkap juga. Kita bersama-sama memiliki, ya kebetulan yang memiliki fulfillment center itu Growpal sama Aruna di Jakarta. Kita share bareng-bareng dengan startup yang lain yang memiliki supply base. Oke, kita bareng-bareng stok di situ. Kemudian kita kerjasama dengan e-commerce fresh good seperti kalau misalkan teman-teman tahu ada Tanihub, Sayur Box, kemudian official merchant di Tokopedia, itu semua kita supply karena mereka juga sekarang sedang butuh barang. Jadi akhirnya ini bertahap shifting behavior sih, dan itu yang kita lakukan bersama-sama. Terus ada lagi pertanyaan terkait edukasi ke masyarakat petambak dan nelayan, ya yang pada prinsipnya adalah di keadaan seperti ini pangan tetap harus dijaga meskipun kesehatan yang paling utama.
kesehatan yang paling utama itu adalah di mitra-mitra kami, khususnya pembudidaya, kita pasti menerapkan SOP tentang langkah-langkah pencegahan COVID seperti social distancing, kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer, dan terus komunikasi dengan agent kita atau supervisor kita di lapangan tentang kondisi kesehatannya setiap hari. Cuman menarik juga sekarang di keadaan perikanan, khususnya budidaya, keadaannya adalah karena sekarang rupiah sedang melemah terhadap US dollar, pasti ingredients untuk bahan baku makanan itu naik karena beberapa masih impor ya, seperti tepung ikan. So, di keadaan yang nggak volatil, yang harga jual sedang volatil, kemudian harga pakan tinggi, kita juga menghimbau tetap optimalin site yang sekarang sudah jalan untuk tebar siklus selanjutnya itu jangan terlalu agresif dalam pada tebarnya. Itu kalau untuk di budidaya. Kemudian benar tadi kata Pak Anton juga KKP sendiri salah satunya sekarang yang sedang dirancang adalah sistem resi gudang. Sistem resi gudang itu sekarang masih digodok karena melibatkan banyak pihak sekali. Salah satunya adalah Bapepti, terus kemudian perbankan, terus asuransi mungkin untuk bisa bareng-bareng kolaborasi membantu para pembudidaya khususnya komoditas ekspor ya. Kan sekarang traksi ekspor kalau di gudang itu sampai turun 30% dan mungkin akan terus drop. Itu salah satu solusinya adalah sistem resi gudang atau tunda jual. Mungkin itu sih secara umum overview dari dunia perikanan, dan saya rasa perikanan, pertanian, peternakan memiliki overview yang hampir mirip ya di keadaan COVID ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Baik. Terima kasih Mas Nur Baskoro ya. Jadi Iya, sama-sama. sedikit banyak kita tahu terkait startup ya, kondisi startup sekarang dan juga terkait budidaya perikanan sekarang. Dan hampir sama ya, sebenarnya semuanya hampir sama, supply kita banyak sementara pasar potensial kita berkurang seperti itu. Oke, untuk penanya silakan sekali lagi di kolom chat silakan tanyakan yang ingin ditanyakan kepada para pembicara, dan kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Mas Agus Wibowo. Beliau founder Agrolestari Merbabu, beliau bergerak di bidang hortikultura. Ya, saya cek dulu Mas Agus, apa sudah terhubung? Cek, Mas Agus Wibowo. Cek. Ya, sudah jelas. Halo. Mas? Halo. Halo. Sudah jelas? Ya. Sudah. Oke. Waktu 20 menit ya Mas Agus, saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Abai atau Mas Adi Bayu ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti diskusi terkait dengan dampak COVID di dunia pertanian, peternakan, maupun perikanan. Dan saya ucapkan juga kepada teman-teman supaya menjaga kesehatan di rumah masing-masing, walaupun kita ada beberapa dari elemen kita yang harus bekerja gitu ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Anton, yang katanya petani nggak boleh diam di rumah aja, kita tetap harus produksi untuk memenuhi pangan yang ada di Indonesia ini, kebutuhan pangan di Indonesia. Kalau dari teman yang disampaikan oleh Pak Anton, kemudian sedikit menambah aja terkait dengan yang disampaikan, bahwasanya dampak secara negatif maupun positif itu pasti ada, tetapi kita harus menyikapinya dengan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi kalau di pertanian hortikultura, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Adi Bayu, yang beliau juga seorang petani horti, bahwasanya kita juga dampaknya sangat terasa sekali karena over produksi, kemudian untuk distribusi barang ke konsumen atau ke end user kita terhambat. Selain itu, kita juga
harusnya pada musim-musim menjelang Ramadan seperti ini banyak orang-orang melakukan kalau di Jawa itu semacam apa ya, ada apa acara nikahan, kemudian acara rame-rame dan lain sebagainya yang untuk saat ini itu diblok semua dalam artian untuk kebutuhan sayur sendiri hanya dibutuhkan oleh orang-orang rumahan dan itu pasti sangat mengurangi dari produksi dari konsumsi dari sayur itu sendiri. Jadi dengan adanya COVID-19 ini kita banyak harus melakukan evaluasi baik itu dalam penyaluran distribusi barang kemudian dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini kita juga harus menyikapi ada hal sisi positifnya. Jadi beberapa hari ini saya banyak dihubungi oleh beberapa orang yang intinya beliau ingin membuat sistem pasar dari petani langsung ke end user dalam artian pasar dari si produksi langsung ke end user yang itu bisa memperoleh suatu sistem atau memperoleh suatu cara kita memutus rantai perdagangan di dunia sayur gitu. Jadi kalau kita tahu di dunia sayur itu biasanya ada tengkulak dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mau bikin sistem dari apa itu produsen atau petani ke end user untuk saat ini adalah waktu yang tepat karena emang banyak orang yang butuh barang sayur ketika orang-orang itu di masyarakat di rumah tapi kebutuhan pokok mereka tetap tersampai atau yang mereka inginkan yang mereka beli terbeli seperti itu. Nah, dari situ kita juga harus bisa menyikapi dengan hal-hal yang positif. Banyak orang-orang yang sekarang istilahnya apa ya bisa dibilang banting setir yang dulunya apa itu travel ojol dan lain sebagainya sekarang mulai ada yang jualan sayuran dan lain sebagainya yang itu ngambil dari petani langsung kemudian dijual ke rumah-rumah seperti itu. Jadi selain ada sisi negatif juga ada sisi positifnya. Kemudian terkait dengan kondisi petani, kita masih tetap sama, kita masih tetap melakukan aktivitas karena emang kalau dibilang petani harus stay di rumah kita nggak bisa karena kita harus melakukan pemupukan, penyemprotan dan lain sebagainya dan itu kalau misalkan kita tidak diatasi secara maksimal kita akan gagal panen gitu kan. Kemudian tadi yang dibilang Pak Anton juga benar, ketika kita berkegiatan di luar pun kita tetap menjaga physical distancing karena kalau memang petani kita biasa ketika kita bekerja di satu ladang satu orang itu biasa. Jadi kita insya Allah aman ketika petani itu bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti itu. Kemudian kalau yang di petani sayur atau petani horti yang paling dirasakan untuk saat ini kita petani cabai. Petani cabai itu sangat-sangat bisa dibilang dirugikan karena untuk saat ini kondisi di Jawa Tengah kita lagi panen raya, kemudian yang harusnya pasar-pasar ketika bulan-bulan seperti ini itu bagus, dengan adanya COVID ini sangat-sangat dirugikan karena untuk barang kita dari Jawa Tengah tidak bisa keluar. Dalam artian ketika barang tidak bisa keluar, kemudian over supply kita barang numpuk di tempat kita, bahkan di pengepul itu sampai bertonton cabai tidak terdistribusikan gitu. Bahkan 3 hari yang lalu sempat harga cabai di tempat kita itu 4.500. Bayangkan ketika harga cabai 4.500 itu untuk biaya panen dan lain sebagainya itu minus banyak gitu kan. Jadi sangat-sangat merugikan petani untuk kondisi saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, mungkin nanti bisa disambung dengan
sharing ataupun tanya jawab biar lebih leluasa dan juga lebih interaktif. Seperti itu Mas Adi Bayu. Baik, terima kasih Mas Agus atas penyampaiannya. Ya, semoga kondisi petani semakin segera membaik ya, dan kondisi Indonesia juga semakin membaik. Oke, selanjutnya pemateri terakhir, founder dan CEO Ternaknesia, Mas Dalu Nuzrul Kirom, apakah sudah bergabung? Sudah, Mas. Oke. Langsung saja Mas Dalu. Alhamdulillah. Dengar nggak? Ya, kedengeran. Ya. Oke. Ya, langsung saja saya persilakan kepada Mas Dalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas undangannya ya dari teman-teman di Solo. Saya akan nge-share materi saya ya. Ini alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Anton ya. Setelah beberapa waktu yang lalu juga sharing yang diadakan oleh teman-teman ITS ya. Dan di sini akhirnya bisa ketemu ini juga nih Mas Paundra nih. Ini salah satu yang harusnya saya banyak belajar waktu di Surabaya ya, tapi udah di Jakarta sekarang. Ya, saya akan sharing teman-teman sekalian mengenai kondisi peternakan dan bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih kita ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, saya beri judul Pahlawan Pangan di Tengah Pandemi COVID. Seperti yang juga tadi sempat di share oleh Pak Anton ya, sempat disinggung bahwa ada kejadian di mana harga ayam anjlok. Tadi juga sempat saya intip ada yang tanya ya mengenai ini ya. Terus peternak terancam gulung tikar. Seperti kita ketahui pasar besarnya ayam terutama itu sekarang banyak di B2B ya. Ada Horeca, hotel, restoran, catering ya, yang di tengah-tengah pandemi seperti ini banyak yang tutup akhirnya. Ya. Kemudian kalau lihat konteksnya jual beli hewan hidup pun, misal ini kebanyakan bicara di teman-teman peternak domba, kambing, dan sapi, itu juga ada tantangan tersendiri. Pasar hewannya rata-rata ditutup ya demi keamanan ya, menghindari adanya penularan corona gitu. Nah, di satu sisi teman-teman sekalian kita punya potensi market yang besar di dunia peternakan, baik on farm ataupun off farm di kondisi normal. Ya. Di tengah kondisi seperti ini ada beberapa pasar yang nanti akan saya jelaskan itu juga masih hidup sebenarnya. Ya, kita bisa melihatnya nanti dari supply chain-nya hasil ternak ya, dari on farm ke end user. Lah, potensi lainnya itu adalah di tengah-tengah pandemik seperti ini, kalau tadi kondisi normal, kalau di tengah pandemik seperti ini, itu pemerintah punya program sembako, di mana nilainya ya untuk kartu sembako ya, program Keluarga Harapan, itu dinaikkan ya dari 200 ribuan menjadi 250 atau kalau saya nggak salah 300-an ribu per bulan ya, selama 6 bulan khususnya. Ya, artinya bicara soal serapan, ada potensi di sini juga sebenarnya. Dan kami juga kebetulan mendapatkan peluang ini salah satunya di salah satu provinsi. Dan ini program Kemensos ini ada di semua provinsi. Nah, belum lagi kita bicara soal kebijakan internal pemerintah daerah untuk memastikan ketahanan pangan yang ada di wilayahnya. Ya, jadi menurut saya ini juga potensi. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau berkaitan dengan ternak juga ada potensi market dari kurban ya, yang membuat ini
adalah sebuah potensi tersendiri itu karena bisnis kurban ini adalah bisnis yang dilatar belakangi ibadah ya. Nah, kalau sudah ngomong ibadah maka ada aspek emosional di sini di mana masyarakat walaupun di tengah-tengah wabah ya atau di tengah-tengah tantangan gitu itu insya Allah masih tetap dia mengupayakan untuk tetap menjalankan ibadah ini begitu. Cuma nanti stylenya akan berbeda. Lah itu yang sedang kami siapkan juga ya. Nah, apalagi ini kita belum tahu sampai kapan ini pandemi akan berakhir. Nah, terutama kalau lihat dari jadwalnya beberapa penelitian kalau benar Mei dan maksimal Juni kemudian grafiknya turun ya, maka kurban ini mungkin tidak terlalu banyak terganggu karena jadwalnya adalah 31 Juli gitu. Nah, terus membedahnya teman-teman sekalian dari permasalahan yang terjadi untuk peternakan itu saya suka lihat dari grafik chain-nya aja ya teman-teman ya. Yang sebelah kiri ini adalah aktivitas on farm di mana ada beberapa entitas ya yang menyebabkan aktivitas beternak ini jalan. Peternaknya, investor atau modalnya mereka, bakalan atau bibit, kemudian sarprasnya. Di sini ada pakan, ya, kemudian obat dan sejenisnya. Ya. Kemudian hasil dari panennya ini, ya itu bisa disalurkan ke beberapa lini. Kalau ngomong susu ya ke ini ya pengolahan susu. Kemudian kalau teman-teman yang domba kambing itu industri akikah, domba kambing sapi di pasar kurban. Kemudian yang perdagingan ayam, sapi juga di rumah potong kemudian dibekukan. Ya. Nah, ini yang terjadi selama ini untuk aspek hilirisasinya. Kemudian di tengah-tengah Covid seperti ini itu ada beberapa industri yang terpukul ya. Yang kebetulan kami juga ikut di Asosiasi Pengusaha Akikoh ya. Itu beberapa terhenti gitu ya aktivitasnya atau menghentikan diri, meliburkan diri ya. Atau karena memang pengaruh pasar yang memang sangat turun. Jadi acara-acara model kayak akikan gitu ya, model kayak selamatan itu lagi berhenti ya. Domba kambing di sini agak lumayan terpukul. Kemudian hilang ya. Berikutnya adalah terkait pasar kurban. Ini nanti juga akan sangat berpengaruh ya. Tergantung dari kapan nanti wabah ini akan berakhir. Ya, kemudian di industri susu juga ini berkaitan dengan terutama Horeca ya. Pasar Horecanya hilang, maka akan mempengaruhi suplai beberapa aktivitas bisnis ini. Terus di hulu itu ternyata juga dipengaruhi. Misalnya aja kita ngomong logika ayam ini nanti ketika harganya rendah, maka peternak nanti ini di fase berikutnya itu kebanyakan sudah enggan untuk beternak. Ya. Jadi pengusaha suplai DOC pun itu juga hitung-hitungan mau tetap akan suplai atau enggak. Ketika ini nanti enggak suplai, ini akan terjadi ledakan kebutuhan yang tidak berbanding dengan keberadaan barang di pasaran. Artinya akan terjadi kelangkaan. Ya, sekarang ini seolah-olah banyak yang tidak butuh. Sebenarnya bukan banyak yang tidak butuh kalau saya nanti gambarkan, tapi kita tidak tepat memiliki data yang tepat di antara kebutuhan dengan kekuatan suplai. Sehingga ini bisa disinkronkan. Ya. Atau kita tidak cukup melihat atau melangkah sekian langkah ke depan ya, di mana akan ada kejadian nanti langka, ini malah berbahaya. Ini dugaan saya akan seperti itu kejadiannya. Ya, jadi di hulu pengaruh oleh itu, kemudian teman-teman investor juga lagi jaga jarak ya dengan investasi-investasi yang apapun itu ya, kecuali investasi emas yang agak kuat kemarin ya. Nah, termasuk di kita gitu ya. Kecuali nanti bisa menjelaskan pasar yang jelas ya.
dan bisa meyakinkan investor ya, baru nanti aspek keuangan ini juga bisa jalan. Nah, ini adalah beberapa sektor teman-teman, contoh gitu ya untuk aspek hilir ataupun hulu yang kena dampak di COVID ini gitu. Secara umum masalah peternakan Indonesia dan saya yakin juga teman-teman yang lain ya, pertanian, budidaya ikan ataupun perikanan pada umumnya itu mengalami permasalahan seperti ini, dan ini adalah permasalahan umum dan jangka panjang yang mengakibatkan ketika kita mendapatkan krisis seperti sekarang itu kita tidak siap ya untuk menghadapinya gitu. Yang pertama adalah low generation ya. Di sini kita tahu berdasarkan data bahwa rata-rata usia tani ternak kita itu 40 tahun. Ya, itu adalah generasi bapak dan kakek kita ya. Rata-rata 40 tahun, artinya 40 up kebanyakan gitu. Nah, ini karena banyak anak-anak mudanya yang enggan untuk beternak. Kebanyakan ketika ada wabah atau ada tantangan seperti ini, itu saya bisa memastikan bahwa anak-anak mudanya lah ya, terutama petani peternak, pembudidaya ikan, nelayan, muda lah yang relatif punya inovasi dan kreativitas untuk bisa keluar dari masalah atau mencari celah gitu. Nah, tantangannya ya, permasalahan ini sebelum ada wabah COVID itu ada di mana anak-anak muda banyak yang enggan untuk beternak, bertani gitu. Terus itu mengakibatkan produktivitas kita rendah ya. Nah, produktivitas rendah ini di kondisi normal yang nggak bisa mensuplai demand yang tinggi, jangan ngomong ekspor dulu ya, lokal saja ya, itu nggak bisa disuplai dengan baik ya, apalagi ketika masa pandemi seperti ini gitu. Nah, kemudian ini dampaknya ketika produktivitas rendah kemudian dipertarungkan dengan misalkan barang-barang impor gitu yang lebih murah ya. Ini tidak ada yang salah dengan impor ya. Ada ketahanan pangan yang diupayakan, tetapi ketika berlebihan atau tidak terukur atau tidak berbasis data yang benar, ini bisa membuat harga dari teman-teman lokal itu drop, dan dari situ peternak petani lokal kita tidak sejahtera. Nah, ini permasalahan lingkarannya. Ketika tidak sejahtera, anak-anak muda juga enggan untuk melirik petani peternak. Ya, makanya kalau di sini pun itu kita juga bisa untuk solusinya ya, itu mengkampanyekan bahwa petani peternak bisa kok kaya gitu. Banyak ya petani peternak kaya. Nah, tinggal diwacanakan saja gitu. Nah, cuman ini adalah permasalahan lingkaran yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan berarti ini fakta ya. Misalnya kesejahteraan ini relatif, ada beberapa yang sukses dengan baik begitu ya, tapi ini adalah permasalahan secara umum dan menjadi masalah lingkaran kita ya. Ini memperparah adanya impact dari yang dimunculkan oleh COVID-19 di dunia peternakan dan pertanian pada umumnya ya. Nah, di situ kita ya itu memunculkan ide startup di bidang peternakan ya, platform digital untuk membantu peternak dalam hal manajemen kapital sama market. Nah, ini sangat erat kaitan dengan apa yang menjadi usulan kami terkait atau ide-ide kami ya terkait langkah kita di tengah-tengah COVID-19 ya. Dan kita harus jadi pemenang gitu. Dalam artian kita harus mencari celahnya, mana yang bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama, kita mendigitalisasi aspek peternakannya. Terus terang ini sebelum masa COVID itu masih kita uji di salah satu peternakan besar ya yang punya plasma, karena ini orientasinya peternakannya plasma nanti agar bisa memberdayakan banyak peternak rakyat. Di ketua HPDKI ya, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, kebetulan kami juga menjadi anggota di sana. Itu Pak Yudi Guntara, kalau teman-teman mungkin pernah dengar juga ya, yang punya farm di Malangbong sana. Nah, itu kita uji coba sistemnya di ininya beliau karena SOP dan kawan-kawannya udah sangat siap. Lah, ketika ini harus diimplementasikan April ini, ternyata ada COVID gitu ya. Nah, ini yang akhirnya kita manfaatkan untuk peternakan yang kami kelola sendiri gitu. Prinsipnya adalah bagaimana setiap hewan yang kita miliki itu ke-record dengan baik ya, masuknya, kemudian pertumbuhan bobotnya, kemudian kapan panen begitu. Harapannya apa sih? Ya memunculkan data
tentang ada kaitan dengan ketika kita ada wabah begini atau ada kebijakan mau impor atau tidak, itu yang dibutuhkan adalah data. Berapa sih jumlah populasi ternak kita? Berapa sih jumlah kekuatan kapasitas daging kita begitu. Nah, ini yang tidak benar-benar dimiliki oleh pemerintah, masalah data. Nah, barangkali dengan solusi ini bisa ini ya membantu gitu. Yang kedua adalah kita di aspek konsumennya kita berusaha untuk mengonlinekan pasar hasil ternak ya. Ada Kurban, ada Mart ini yang kebutuhan sehari-hari di bidang ternak ya. Kemudian juga ada Akikah ya. Nah, terus yang ketiga ini menggerakkan teman-teman peternak milenial ya untuk tetap berusaha begitu. Ya, teman-teman kita yang di hulu tak tanya-tanya itu masih ada yang coba cari celah apa yang bisa dilakukan. Ya, kalau kambing domba kebanyakan ya udah nyiapkan kurban aja gitu. Sambil berharap April Mei ini udah berakhir. Jadi teman-teman nanti ininya di sini, panennya di sini gitu ya. Nah, kalau ide kami tadi yang di kurban tadi itu kita memunculkan kurban sejak sekarang ya. Ini kita launching hari ini. Yuk kita kurbannya sejak sekarang ya. Masyarakat yang punya dana coba bantu teman-teman peternak karena teman-teman peternak ini pada umumnya gitu ya di kondisi seperti ini, pasar yang tidak pasti seperti ini, itu dia harus menghidupi keluarganya juga harus menghidupi hewannya. Lah dana operasional dari mana kalau dia nggak bisa jualan, pasar hewan ditutup, kemudian serapan berkurang begitu. Maka kita di konteks kambing domba dan sapi ini kita mengajak masyarakat untuk yuk dibayar sekarang ininya kurbannya ya. Toh nanti teman-teman tetap dapat hewan kurban dan masyarakat atau peternak ini bisa menikmati uangnya yang secara langsung tadi gitu loh. Termasuk untuk membiayai pakannya. Nah, ini solusi yang mau kita lempar ya yang akan kita launching malam ini ya. Nah, terus yang keempat ide atau yang kami lakukan adalah optimalisasi market B2C. Seperti saya bilang tadi, kami punya market B2C dan B2B, terus terang. Tapi B2B ini sudah tiarap semuanya. Mereka sudah tiarap semua, bahkan ada yang mengajukan pengunduran pembayaran sampai 2-3 bulan ya. Nah, artinya ini sudah tidak terlalu seksi untuk sekarang. Yang tetap ada kebutuhan adalah masyarakat B2C. Ya, apalagi kalau kita punya kekuatan online seperti ini, itu mereka banyak yang kalau kita menyediakan layanan bisa diantar gitu, itu mereka bisa. Dan ini ide yang kami jalankan. Jadi kami itu bentuk per kawasan, ya misal Surabaya ada 31 kecamatan, per kecamatan ada 7-10 kelurahan, kami bentuk kepala-kepala komunitas di situ, ya untuk menggalang kebutuhan pangan dari warganya. Ya. Ini Surabaya belum PPSB ya. Ini kalau sudah kayak Jakarta baru diputuskan hari ini, maka kejadiannya adalah hal-hal yang semacam ini itu sangat dibutuhkan nanti. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih agak campur ya, ada yang dia masih berani belanja secara langsung, kemudian ada tukang sayur juga lah. Di sini kita mempersiapkan ketika benar-benar kita semi lockdown nantinya ya. Itu yang ideal adalah kita memiliki data kebutuhan dari warga Surabaya dan kita agregat di situ, oh kebutuhannya sekian ton. Kemudian itu kita salurkan dengan suplainya yang ada. Ya. Jadi prinsipnya di pendataan market diimbangi dengan kekuatan suplai. Nah, dari situ seharusnya itu bisa terjadi keseimbangan supply demand ya. Nah, ini yang kami lakukan di B2C-nya ya. Yang kelima, ini masukan untuk pemerintah ya. Ya. Pemerintah memiliki cukup kekuatan dan resource ya untuk melakukan pendataan kebutuhan dan potensi hasil ternak masyarakat ya. Nah, pendataan kebutuhan ini termasuk program yang mereka munculkan sendiri. Ya, sayangnya yang terjadi, ya saya itu pingin sebenarnya ya, yang ayam kemarin itu membeli dengan harga yang ya wajar-wajar saja yang diharapkan oleh teman-teman peternak. Tetapi faktanya pasar yang buyer kami yang saat ini butuh itu menyesuaikan pasar juga ternyata gitu. Padahal sebagian buyer kami itu juga suplai kebutuhan ini apa program sosialnya pemerintah ya, sembako, terus tadi yang keluarga harapan begitu. Itu kan harapannya pemerintah bisa ngontrol. Loh, ada harga ayam hidup yang turun. Ya, kalau masukannya Pak Anton tadi udah diserap saja, dimasukkan ke dalam gudang besar gitu ya. Kemudian nanti
pemerintah yang akan menjadi wasit untuk penyalurannya, apalagi ada programnya mereka sendiri. Tapi ini yang terjadi tidak. Ya, ada orang-orang yang memanfaatkan karena kami tidak bisa ketemu dengan pasarnya langsung. Jadi ada ininya, ada ini ya trader di tengah-tengah itu ya, yang dia pun cerita itu ada ya harga-harga yang dikurangi atau penyesuaian gitu ya, dan mereka tahu tentang harga turun, kemudian kita di push juga gitu. Jadi kita pun ke bawah juga nggak ada peluang untuk apa tadi ya, membeli dengan harga yang relatif agak tinggi lah paling tidak gitu. Jadi di sini pemerintah punya peran ya, masukan saya nomor 5, kalau 1 sampai 4 tadi itu yang kami lakukan dan sedang kami lakukan gitu. Kemudian yang keenam ini berkaitan dengan moral. Ya, ini kami dapati real ya, teman-teman sekalian ya, bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan ya kondisi wabah dan kondisi bencana yang seperti ini untuk mengambil keuntungan. Apalagi coba teman-teman lihat ada berapa miliar triliun bantuan atau program sosial ya yang digelontorkan oleh pemerintah. Ya, dan saya mengalami sendiri bahwa yang saya suplai itu sebagian juga sedang menggarap program itu ya masih ada aja yang bermain potongan-potongan. Padahal kondisinya petani, peternak itu lagi down. Kemudian masyarakat penerima manfaatnya itu juga lagi menunggu bantuan yang dengan kualitas yang baik. Ya, kalau ada permainan di tengah yang itu cukup mengganggu kelayakan harga terutama ya. Nah, itu merusak sistem semuanya teman-teman sekalian. Maka masukan yang terakhir saya ini adalah soal karakter ya, soal moral, baik itu terhadap pelaku usahanya ataupun yang menjalankan kebijakan, terutama kebijakan sosial dan pangan ya dari beberapa pemerintah daerah ataupun pusat ya. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian ya, sharing yang bisa saya berikan ya. Kalau berkaitan dengan teman-teman peternak, petani, nelayan ataupun kita para pelaku startup ya, itu saya mengutip pernyataannya Presiden TDA ya, bahwa beliau juga punya bisnis. Teman-teman yang lainnya dari teman-teman TDA ataupun saya juga tergabung di HIPMI ya, sebagai kepala departemen agrobisnis juga, itu semuanya lagi mengeluh drop ya. Tetapi karena semuanya mengalami itu, maka nanti pemenangnya adalah mereka yang bisa melihat celah ya, di mana kita bisa mengambil peluang yang ada, dan setelah semuanya ini selesai, kita akan sama-sama mulai dari nol kalau memang kita strateginya adalah defense. Tapi kalau sekarang kita sudah agresif ya, melihat celah tadi dan bisa memanfaatkan peluang, maka kita bisa leading dari pemain-pemain besar yang mungkin sekarang lagi mengerem aktivitasnya. Saya kira itu dari saya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya Mas Dalu ya. Rinci sekali ya permasalahan dan juga solusi-solusi yang ditawarkan. Cuman masalahnya banyak ya petani di tataran bawah yang mungkin tidak berpikir sejauh itu. Maka dari itu kita akan lihat ke kolom chat ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang kebanyakan justru terkait peternakan, Mas Dalu. Ya luar biasa ya. Dampak COVID ini terhadap peternakan. Di sini untuk pertanyaan akan saya tujukan sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Untuk peternakan ke Mas Dalu ya, untuk pertanian atau perikanan secara umum ke Mas Agus, Pak Anton ke Mas Nur Baskoro. Ya langsung saja saya bacakan. Untuk pertanyaan yang pertama, saya Taufik ya, peternak dari Batang, Jawa Tengah. Peternakan ayam kami ketika panen harga hancur, harga live bird jatuh 6.000 per kilogram, padahal BEP kami di 18.000 per kilogram. Kami mengatasi hancurnya harga dengan mengolah panen ayam kami dengan dipotong dan dijadikan frozen untuk dapat dijual pada saat harga bagus. Menurut narasumber, kapan kita melepas produk kami, sedangkan user rata-rata mau membeli dengan penawaran yang rendah berpatok pada live bird. Ya.
Jadi mungkin analisis harga norma itu kapan kira-kira, Mas? Ya, kepada Mas Dalu dulu. Kalau menurut saya nanti Pak Anton bisa juga menambahkan ya. Ini tadi sempat saya share di pemaparan saya ya. Ini pertanyaannya muncul tadi sebelum pemaparan ya. Bahwa kejadiannya di kita yang juga pengen bantu sebenarnya itu kebentur sama serapan pasar yang seperti itu. Maka saya tidak juga memaksakan model kayak Mas Taufik ini untuk menjual di masa-masa seperti sekarang. Nah, kapan ini akan bisa dijual? Ya, Mas Taufik tahu sendiri lah rumusannya berapa HPP-nya gitu ya. HPP-nya berapa, kemudian ini ya mungkin penyembelihan, harga hidup gitu. Kemudian disimpan di cold storage. Enaknya kalau daging ayam masih ada potensi seperti itu ya. Kemudian di cold storage itu berapa biaya selama 1 bulannya. Biasanya per hari misal 25 atau 30 rupiah per kilo, ya dikalikan 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan, per bulan nambah berapa? Misal 1.000, 2.000. Terus 3 bulan 3.000. Itu masih kuat nggak dengan biaya HPP yang awal tadi? Ya, di mana kita juga tahu harga normalnya itu berapa. Nah, dibandingkan dengan harga normal. Bukan harga tinggi, harga normal aja begitu ya. Kalau harga tinggi yang kita harapkan bareng-bareng itu sebenarnya ada di puasa ini, puasa sama lebaran. Tapi kan yang selama ini kita alami kan puasa lebaran di kondisi normal, belum di kondisi COVID seperti ini. Ya, apakah benar nanti harganya akan ngangkat? Kalau ngangkat menurut saya sementara ditahan dulu aja, Mas ya. Mas Taufik ya. Atau kalau jenengan punya strategi lain, ada strategi lain itu berkaitan dengan cash flow, Mas. Yang kami lakukan di 2 ini. Satu itu kita akan memperkirakan barang kita keluar kapan, karena kami juga lagi nyimpen di gudang, ya, dan nggak sangat banyak ya. Ini pemain-pemain besar justru yang lagi panen seperti kondisi kayak begini ya. Ini harusnya juga tadi masukan Pak Anton, pemerintah harusnya yang paling berhak panen paling gede gitu ya, atau yang mengatur harus berapa kapasitas masing-masing pemain gitu. Nah, kalau kami memainkannya begitu Mas, disimpan kemudian diperkirakan nanti kapan harganya normal ya. Yang berikutnya diputar. Ya, dalam bisnis ini ada ilmu cash flow juga Mas. Untung 200 500 gak masalah. Asalkan kita setelah potong kita punya pasar yang pasti gitu. Sehingga ya kalau di hitungan kami temponya sebuah buyer dalam waktu 1 bulan kita untung 10%, itu tidak lebih baik daripada buyer yang 1%, tapi dia setiap hari itu beli ke kita. Kelihatannya untungnya dikit, 500 gitu ya, dibandingkan 5.000. Tapi kalau itu bisa kita putar dengan baik, 1 bulan lebih besar. Nah, ini soal bisnis saja, Mas. Monggo dipertimbangkan bagaimana baiknya. Nah, kalau saya melihat pola yang sekarang, kalau Ramadan ternyata tidak normal, nggak berharap harganya tinggi ya, normal saja gitu. Nggak normal. Nah, ini benar-benar harganya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi COVID ini kapan selesai. Ya. Kalau saya dihitungan saya sampai Juni sejelek-jeleknya, maka saya akan tarik HPP-nya tadi. Nyimpennya berapa lama itu, kenanya berapa, kemudian HPP nyembelih dan harga hidupnya tadi berapa. Kalau saya begitu. Dari saya. Oke, terima kasih Mas Dalu. Pak Anton mungkin bisa menambahkan. Saya kira tadi sudah lengkap ya, di jawabannya sudah cukup komprehensif. Hanya mungkin ada tambahan, disimpan di freezer itu sangat baik tentu, hanya saja kan tergantung kapasitasnya juga. Tidak semuanya memiliki freezer. Nah, ini yang persoalan adalah bagi peternak yang tidak punya fasilitas freezer. Ada jalan keluar yang lain yaitu dengan mengolah, tapi itu juga tentu terbatas juga gitu ya, terbatas kemampuannya. Jadi karena ayam goreng atau apa itu juga terbatas, belum masalah pemasarannya. Memang ini sebuah dilematis yang tidak mudah jalan keluarnya, kecuali kita punya fasilitas freezer tadi itu memang yang terbaik, kemudian dijual ketika harganya sudah di atas BPP ya. Nah, yang penting adalah selanjutnya kita betul-betul harus berhitung kapan kita mulai produksi lagi.
Ini yang harus diperhitungkan dengan benar, dengan baik, lihat pasar, lihat berapa permintaan, dan ya memang tidak mudah ya, kadang-kadang hal seperti ini lebih walaupun sebetulnya bisa dipelajari, diprediksi, tetapi ya bisa dikatakan masih sulit buat kita karena kita nggak punya data yang baik gitu ya. Tapi itu harus kita lakukan bahwa ke depan kita harus hitung lagi kapan kita mau produksi. Memang lagi-lagi ada dilema. Ketika kita tidak memproduksi, pendapatan dari mana? Ya, kalau udah seperti ini, diharapkan seperti ini, ya kita harus kreatif, artinya kita harus mencari peluang lain. Ya. Peluang lain, seperti tadi sudah disebutkan juga, pemenang adalah mereka yang bisa melihat peluang. Gitu. Peluang tidak selalu ada pada bisnis yang kita lakukan selama ini. Boleh jadi apakah turunannya, atau juga hal-hal lain yang bisa berkaitan, dan boleh jadi sama sekali tidak berkaitan juga bisa saja. Ya. Yang penting kita harus bisa mencari peluang pada saat kondisinya seperti ini. Itu saya kira tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Lanjut, Mas Agus, ada tambahan? Oke. Saya ini ya, sebenarnya nggak tambahan, cuman terkait dengan peternakan, saya juga selaku peternak sapi juga ini. Peternak sapi, saya peternak sapi potong, dan dampaknya sangat terasa ketika memang pembesaran udah maksimal, kemudian ini waktunya untuk dijual, kemudian pasar ditutup, terus jagal-jagal juga pada nyetop untuk penyembelihan. Jadi otomatis ketika kita, benar kata tadi Mas dari Ternak Nesia ya, ketika makanan untuk tuan rumah, kita juga harus memikirkan untuk ternak yang istilahnya harusnya itu udah dijual, tapi kita masih nahan dan biayanya nggak murah gitu kan. Jadi dengan adanya hal seperti ini, yang diharapkan yaitu tadi pemerintah harus bisa memberikan kebijakan yang bisa memihak kepada petani peternak di bawah gitu, supaya nanti ke depannya tidak ada lagi petani atau peternak yang kapok dengan apa yang kita ini lakukan gitu, supaya tetap ketahanan pangan di Indonesia ini tetap terjaga. Mungkin itu aja, karena emang tadi untuk jawaban-jawaban yang diberikan narasumber sudah sangat lengkap sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus. Lanjut Mas Nur Baskoro, mungkin ada tambahan? Baik, dari saya mungkin lebih sebagai orang yang melakukan usaha ya. Kita semua melakukan usaha. Mungkin kita semua sekarang sedang oversupply dan seterusnya. Tapi di keadaan yang sangat tidak bisa diprediksi seperti COVID ini kan sangat baru. Bahkan banyak para researcher itu yang sangat hati-hati untuk bisa memprediksi sebenarnya kapan selesai. Ini fokus ke betapa sebenarnya COVID ini belum bisa diprediksi secara pasti kapan selesai. Bahkan kemarin terakhir Wuhan yang katanya sudah nggak lockdown, tahu-tahu langsung 50% kasus kematiannya naik dan segala macam. Jadi masih sangat volatil. Maka yang paling bisa adalah pasti dilakukan, salah satunya efisiensi, iya. Itu penting sih. Karena di Jakarta sendiri, karena saya sekarang di Jakarta ya, jangankan kita akan beraktivitas, at least kita dapat pendapatan ya, tapi untuk memprediksi kita target jual berapa, kemudian kita mau target untung berapa, itu sama seperti si COVID, yang sama sekali juga tidak bisa diprediksi juga. So, mungkin efisiensi tetap menjadi poin yang wajib sih di keadaan seperti ini, untuk menjaga kestabilan kas di usaha kita masing-masing sembari kita menunggu. Tentu
apa yang bisa dilakukan ya udah di-match-kan dengan peluang yang ada sekarang gitu. Kalau misalkan kayak kita sekarang udah fokus Growpal dan Growbuy sekarang hanya di jualan B2C, memanfaatkan demand marketplace yang sedang naik di di Jakarta sendiri untuk fresh good. Kemudian kita fokus di inventory terkait fulfillment center kita, which is cold storage. Udah itu aja. Kita fokuskan di situ, kita terus pendataan, terus kemudian yang lainnya kita coba take down, kita coba tidak fokuskan lagi. Itu saja sih. Belum lagi seperti ini. Meskipun kita tetap harus optimis dan berdoa, ya. Belum lagi seperti ini. Di wabah yang seperti ini kita belum bisa mempredik juga. Oke, kasus sudah zero, flatten the curve, no cases. Tapi economic downfall ini kan sudah terjadi. Revive-nya berapa lama? Kan gitu. Beberapa ada press release dari BI bilang 1 tahun, ada 1,5 tahun, dan seterusnya, macam-macam. Ada yang versi US bisa lebih lama lagi sampai 2022 dan seterusnya. So mungkin yang kita fokuskan sekarang adalah selain teman-teman, mungkin benar kata Pak Anton tadi, selain teman-teman memiliki usaha sekarang, coba di-match-kan dengan keadaan yang ada, tapi mungkin bisa jadi peluang itu tidak melulu di sini. Karena kita dengan adanya COVID ini perlu menciptakan keseimbangan baru juga. Jadi karena the game after COVID pasti akan berubah, so kita juga harus siap-siap dengan perubahan along the way sih, apa yang paling match. Dan itu, ya itu tadi, benar kata Mas Dalu juga, start from zero. Kita mulai scratch lagi dari awal. Yang ada adalah sekarang yang sudah kita terlanjur jalankan, yaitu tadi, dianalisa bisa survive berapa lama. Dan sampai berapa lama nafas perusahaan kita atau usaha kita. Mungkin itu saja sih dari saya. Baik, itu untuk pertanyaan pertama. Semoga terjawab ya, Mas Taufik. Yang selanjutnya dari Sandi di Padang, ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan pemuda atau alumni pertanian yang mungkin sekarang belum berkecimpung ya di dunia pertanian untuk membantu petani mengatasi COVID-19 ini? Ini ditujukan kepada semua pemateri. Saya mulai dari Pak Anton terlebih dahulu. Ya, tadi sebenarnya saya sudah nulis juga di chat ya. Jadi para pemuda ini harus aktif ya, membantu para petani kita, terutama dalam hal memasarkan nih. Ya, karena kan persoalannya sekarang ini ada di pemasaran, karena konsumsinya menurun, ya, maka kita harus, yang sudah terlanjur diproduksi itu harus dipasarkan. Pemasaran tidak harus dalam bentuk mentah. Nah, disinilah juga punya peran ya para pemuda ini untuk memikirkan ya diolah menjadi apa supaya apa yang sudah terlanjur diproduksi ini masih punya nilai. Gitu ya. Saya kira 2 hal yang bisa dilakukan ya, dalam hal pemasaran, pengolahan, itu intinya seperti itu. Walaupun saya tahu tidak mudah untuk komoditi-komoditi yang mudah rusak, seperti cabai misalnya. Nah, ini memang dari dulu selalu menjadi masalah. Kenapa? Karena kita memang juga kurang siap dengan pengolahannya. Harusnya kalau saja ada yang bisa mengolah menjadi resin cabai, ya, kemudian cabai kering, ini bisa menjadi satu solusi ya ketika panen raya itu sebagian diolah, tidak dipasarkan segar begitu saja. Ya, inilah ini satu hal yang tidak mudah juga solusinya. Kalaupun misalnya nanti ada ya misalnya pabrik oleoresin cabai, maka pabrik ini nanti tidak hanya mengolah cabai supaya bisa survive selama sepanjang tahun. Nah, orang yang ngolah cabai saja nanti cuma waktu panen raya saja kerjanya gitu. Setelah itu tidak bekerja, jelas tidak optimal. Nah, harus dipikirkan optimalisasi industri yang mengolah cabai tadi. Ya. Kalau pengeringan mungkin masih bisa, kalau yang sederhana dengan matahari, tetapi kalau dengan menggunakan alat
sama juga, ya harus juga optimal, bukan hanya mengeringkan cabai, tapi juga bisa mengeringkan yang lain. Ya. Tapi dalam waktu yang begitu singkat seperti ini, ya harus dipikirkan pengolahan-pengolahan yang sederhana, ya, karena tak mungkin kita membangun industri itu dalam waktu yang cepat, ya. Tapi yang sederhana masih bisa kita lakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Lanjut ke Mas Agus ya, mungkin ada saran untuk alumni pertanian itu dan pemuda gitu. Baik, sebenarnya banyak ya peluang yang bisa kita ambil, khususnya anak-anak pertanian. Bahkan untuk saat ini adalah saat yang tepat gitu, ketika kita berbicara tentang pangan, kita harus anak-anak pertanian harus bisa memanfaatkan kondisi-kondisi saat ini gitu. Jangan pesimis ketika ada kondisi seperti ini, justru malah kita ikut-ikutan istilahnya underestimate, kemudian pesimis terkait dengan kondisi dan lain sebagainya. Justru kita seperti ini, sektor pangan itu adalah hal yang paling diperhatikan, karena selagi masih ada manusia hidup, pasti orang itu butuh pangan. Nah, dari situ entah kita melakukan hal-hal apapun yang berkaitan dengan pangan, itu pasti bakal berguna untuk ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini. Ya, sekiranya belum bisa melakukan inovasi dalam hal pengolahan ataupun marketing, mulai dari sekarang kita biasakan untuk bisa menanam sayuran atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti cabai dan lain sebagainya di halaman rumah yang masih bisa kita manfaatkan seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti ini kan istilahnya ini hal-hal kondisi-kondisi yang sangat kritis. Kemudian kalau misalkan kita bisa mandiri pangan secara pribadi kita, itu sangat luar biasa. Bahkan ketika saya menggambarkan, oke, kalau misalkan kita orang hidup di desa, kita orang hidup di daerah pertanian, kita nggak bakalan resah, nggak bakalan gelisah ketika kita dilakukan lockdown gitu. Kemudian gimana kalau istilahnya hal ini bisa berlaku untuk di semua masyarakat gitu, karena emang di sekitar kita masih banyak ketersediaan pangan, kemudian kita mau nyayur masih ada di sekitar rumahan kita gitu. Jadi ini adalah gambaran ketika nanti kedepannya mungkin ini yang tidak bisa diprediksi sampai kapan, istilahnya bisa sampai kapan berakhir, kita harus menyiapkan dari sekarang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya gitu. Dalam artian kita harus bisa mandirikan pangan secara pribadi seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Abai. Baik, lanjut Mas Nurbaskoro, mungkin ada tambahan solusi yang bisa kita lakukan ya untuk membantu petani dalam menghadapi COVID. Mungkin yang paling utama sih adalah kita kemarin kalau di perikanan, KKP itu Kementerian Kelautan Perikanan itu melakukan inventarisir sih lewat startup-startup di bawah naungan mereka. Inventarisir itu apa? Inventarisir hasil panen atau hasil tangkapan yang ada di lapangan. Semua, tidak terkecuali. Kita dikasih waktu kemarin 1 minggu, dan kalau misalkan di teman-teman startup digital kan tinggal crawl data aja. Semuanya masuk, dan kita juga sekarang masih nunggu follow up, karena Kementerian Kelautan ada program bantuan non tunai sama Kemensos dan seterusnya, itu kita masih menunggu follow up, tapi kita sudah submit semua data tersebut tentang berapa stok yang dari internal kita sendiri di Digivis Network itu punyai. Itu sih, kemudian dari situ mungkin akan terbreakdown bagaimana langkah pemasarannya. Ada sekian persen mungkin yang diberi pemerintah, ada sekian yang pemerintah mungkin akan push untuk ekspor, ada sekian persen yang akan nanti dioptimalisasi untuk dijual online, ada sekian persen yang mungkin nanti akan diolah. Jadi yang sekarang sebenarnya di kita kondisi lagi work from home adalah saat yang
yang bagus untuk kita reflect kembali untuk melihat rekam jejak histori produksi kita. Untuk melihat rekam jejak histori produksi kita, karena kita juga keterbatasan juga di luar dan seterusnya. Di situ akhirnya ya outcome-nya adalah kedepannya mau nggak mau dengan keadaan COVID ini, ya kita harus bisa bertani data driven gitu. Data driven itu nggak cuman dalam urusan teknis, kemudian bagaimana SOP-nya dan segala macam, tapi adalah melihat tren atau pola tentang semua yang terjadi atas produktivitas kita. Dan kalau bisa itu yang paling, karena kan sekarang udah teman-teman kenal yang namanya machine learning, artificial intelligence, itu bisa diutilisasi untuk benar-benar kalau misalkan after corona ini nggak cuma melakukan aktivitas budidaya atau aktivitas pertanian itu secara konvensional lagi. Sudah saatnya teknologi chip in, dan dengan bantuan superkomputer yang bisa melakukan machine learning itu bisa benar-benar predik atau bisa benar-benar menginterpolasikan data tentang apapun yang berhubungan dengan dunia pertanian perikanan maupun peternakan, nggak cuma short term atau 5 tahun, 10 tahun, tapi benar-benar jauh lebih luas lagi. Karena COVID ini kan ada yang bilang juga katanya ini adalah pandemi per 1 abad gitu. Itu kan betapa orang yang bisa ngomong seperti itu dulu sudah memiliki histori yang sangat bagus atas kejadian pandemi ini gitu. Dan itu sebenarnya masih bisa diterapkan di industri pertanian kita. Dan tetap after corona, pangan memang ya terus ada, nggak mungkin, meskipun teman-teman di negara maju sudah mulai mengembangkan makanan-makanan yang bersifat artifisial ya, itu juga sangat-sangat menantang sih untuk kita bisa pelajari lebih ke depannya. Tapi di tataran supply base di Indonesia, saya rasa asalkan petani terus melakukan aktivitas budidaya dan menambah pengetahuannya tentang bagaimana teknologi bisa membantu, saya rasa itu akan membuat kita jauh lebih survive ke depannya. Karena kita udah masuk ke era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. So it hits all sektor, saya rasa, termasuk kita di pangan. So kalau misalkan kita udah masuk ke VUCA, saya rasa kita harus embrace VUCA dan utilize VUCA itu dengan pengetahuan yang kita miliki. Itu saja dari saya. Tetap semangat. Oke, terima kasih Mas Nur Baskoro. Terakhir dari Mas Dalu, mungkin ada tambahan? Kalau dari saya, ini teman-teman pemuda ini siapa dulu ini? Kalau teman-teman adalah masih mahasiswa, menurut saya masih tidak punya kepentingan soal profit non-profit. Kalau sudah seperti ini ya, zaman-zaman saya dulu, ini masanya untuk kita aktualisasi diri. Terjun saja itu ya ke teman-teman petani misalnya, peternak misalnya, data ya produk-produk mereka semampu kita ya, yang ada di lingkaran kita saja, sambil menguji coba bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan. Ingat ya, konteks menyelesaikan permasalahan bagi seorang pemuda itu juga ada unsur belajarnya. Jadi jangan kita bak seorang Superman semua permasalahannya selesai, enggak. Ambil lingkup tertentu yang nanti kalau itu selesai, itu insya Allah ada semangat bagi kita untuk memperluas kontribusi kita. Nah, bentuk konkretnya apa? Tadi pendataan ya, teman-teman petani, peternak, produknya mereka apa saja, apa yang bisa dibantu begitu. Kalau kalian bergeraknya secara komunitas, secara komunal, bagi tugas satunya pendataan pasar. Ya, karena ini konteksnya teman-teman as a platform akhirnya menghubungkan ya di end usernya itu apa yang dibutuhkan begitu. Kemudian nanti ini suppliernya teman-teman yang teman-teman bantu tadi ini bisa mengcover kebutuhan itu enggak. Kalau ternyata kurang, kan manfaatnya ini nambah lagi ke komunitas petani peternak yang lain akhirnya. Begitu seterusnya gitu. Jadi
ada dua sisi yang bisa teman-teman mainkan ya. Tapi ingat ini bisa dilakukan secara gerakan atau komunitas jamaah ya, bukan sendiri-sendiri ya. Ya. Nah, itu kalau teman-teman sebagai seorang mahasiswa artinya tidak punya kepentingan untuk bicara soal materi begitu. Nah, kalau teman-teman bisnis ya seperti yang juga saya lakukan di sini, kalau menurut hemat saya teman-teman eksis dan tumbuh saja itu cukup menyelamatkan Indonesia kok gitu. Ya jadi nantinya ini teman-teman UKM terutama bidang pertanian peternakan itu bertahan dan dia keluar dengan ide baru setelah pasca pandemi ini itu sudah cukup membanggakan Indonesia kok. Ya apalagi kalau teman-teman juga menggeret atau membawa teman-teman yang lainnya. Ya di kami bisnis ini, kami juga konteksnya bisnis ya, teman-teman di bidang peternakan itu lagi berpikir itu. Misal peternakan, kita ngobrol dengan teman-teman peternak, ada masalah apa sekarang gitu. Pengaruhnya di mana saja. Ya. Nah, terus muncul ide tadi kayak kurban digeret menjadi lebih awal. Ya, ini kan ide karena ada masalah tadi. Ya. Kemudian kita suplai beberapa yang hasil daily need tadi ya kayak daging dan macam-macam. Terus di hilirnya ini ide apa nih ya? Ternyata ide mengumpulkan data mak-mak komunitas gitu yang dia bisa menanyakan lingkup perumahan kebutuhannya apa. Lah di situ ternyata kebuka peluang bisnis bagi kami gitu. Jadi prinsipnya orientasinya itu menyelesaikan masalah, nanti maninya mengikuti ya. Di tengah-tengah yang seperti ini. Karena sebenarnya filosofi bisnis pun itu kan sebenarnya adalah menyelesaikan masalah dari customer kita dan dia memberikan benefit berupa materi itu tadi gitu. Ya. Yang ketiga, kalau teman-teman bergeraknya adalah di aspek hulu, ya itu kalau menurut saya tetap beraktivitas dan ngeriset. Mumpung ini lagi calling down, ini masa yang enak untuk riset gitu ya. Di aspek hulu misalnya aja. Ini produk unggul yang bagus itu yang seperti apa sih begitu. Ya, ini masa-masa yang menarik sebenarnya untuk teman-teman meriset ya. Lagi-lagi ada aspek tadi ya, tidak terlalu mengejar materi berlebihan. Karena tadi aku kata kuncinya adalah muda tadi, masih muda tadi. Gitu, teman-teman ya. Dan coba menularkan ya semangat ke teman-teman yang lainnya bahwa ternyata ketahanan pangan itu adalah sesuatu yang sangat krusial gitu. Ini mungkin masa juga bagi kita mengkampanyekan ke anak-anak muda. Yuk bertani, yuk beternak, yuk kita jadi nelayan atau pembudidaya ikan. Ya ternyata di masa-masa kayak begini ini terjawab sudah bahwa pangan itu menjadi salah satu kebutuhan. Gak peduli kondisinya kayak gimana ya, wabah, krisis, ternyata pangan masih menjadi bisnis yang menjanjikan. Jadi ini peluang bagi kita untuk mengkampanyekan. Nah itu aktivitas lain juga yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Saya kira itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada para pembicara. Mungkin ini pertanyaan terakhir, karena beberapa pertanyaan sudah tersinggung, dan beberapa pertanyaan sudah terjawab oleh Pak Anton di kolom chat. Ya. Ini pertanyaan dari saya pribadi kepada semua pembicara di hari ini, gitu kan, di kondisi seperti ini, apakah sudah ada keseriusan pemerintah untuk merangkul startup, merangkul petani, merangkul semua aktivis-aktivis yang terlingkup atau terhubung dalam dunia pangan gitu kan, termasuk pertanian, peternakan, perikanan. Saya mungkin minta jawabannya dari Pak Anton dulu. Saya melihat pemerintah masih cukup gagap ya menghadapi kasus ini. Karena dari sisi kesehatan saja terlihat sekali masih banyak yang harus dibenahi gitu. Apalagi kemudian menyangkut masalah-masalah lain. Ini lebih berat lagi gitu ya, bebannya. Pasal pertanian saja kan melibatkan banyak sekali petani Indonesia yang begitu luas, nggak mudah menanganinya. Apalagi tadi saya juga sudah memberikan gambaran bagaimana ya seorang ibu-ibu yang biasa jualan kain, kemudian harus di rumah dan akhirnya nekat sampai mengatakan lebih baik saya mati berjuang mencari makan
ya, daripada saya diam di rumah dan akhirnya mati juga karena nggak makan. Gitu. Itu satu ungkapan yang harusnya bisa menyentuh hati semua orang ya, terutama pemerintah. Bahwa pemerintah itu kalau memang mau melakukan sebuah kebijakan yang melarang orang keluar rumah, ya pikirkan orang-orang yang pendapatannya itu harus keluar rumah, pikirkan orang-orang yang memang nggak mampu ya untuk jangankan dalam keadaan sekarang dalam keadaan normal saja memang tidak mampu, mereka harus dicukupi pangannya gitu. Ketika kemudian tidak mampu mencukupi pangannya, ya kita harus bijak dalam menyikapi kondisi-kondisi seperti ini yang memang saya tahu tidak mudah, gitu, tidak mudah. Apalagi harus menyelesaikan semua permasalahan. Oleh karena itu, saran yang bisa saya berikan adalah kita, masyarakat, jangan sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Kita harus mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri secara sendiri dan terutama secara bersama-sama dengan masyarakat kelompok lainnya. Ya. Karena beban pemerintah sudah terlalu berat, ya, sehingga kalau kita terlalu bergantung pada pemerintah, ya itu satu contoh yang kasus yang saya yakin itu banyak yang seperti itu ya, orang-orang yang terpaksa harus keluar, harus cari makan, atau orang-orang yang kesulitan makan gitu ya. Itu saya yakin banyak sekali. Oleh karena itu kita harus bantu pemerintah kita ya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada ini. Tidak sepenuhnya bergantung pemerintah, ada hal-hal yang memang pemerintah harus lakukan, itu ya kita dorong mereka untuk melakukan dan kita memberikan masukan apabila ada hal yang masih kurang. Tapi kita juga sebagai masyarakat harus secara bersama-sama, secara mandiri berusaha menyelesaikan persoalan kita. Itu barangkali yang saran saya berikan. Baik, terima kasih Pak Anton. Lanjut ke Mas Agus ya. Apakah sudah ada pihak pemerintah gitu kan yang mencoba mengkontak Mas Agus dan mengajak untuk mengatasi bersama-sama masalah COVID ini? Dan mungkin juga saran ya untuk pemerintah. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai saat ini belum ada ya dari pemerintah ataupun dinas tempat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menjurus kepada penanganan dampak COVID terhadap pertanian gitu secara langsung. Bahkan kita di tingkat petani pun kewalahan ketika kita mempunyai hasil panen harus kita jual kemana, kemudian harus ke siapa ini didistribusikan, kita masih kewalahan karena memang petani di tempat kita pun oke, ketika ada harga pun harga rendah tapi nggak ada yang membeli itu kan sangat miris ya ketika kita udah menunggu mungkin ada yang 3 bulan, 4 bulan untuk hasil panennya. Ketika panen kita mengharapkan karena petani kan harapannya kan ketika panen itu, tapi ketika pas panen nggak ada harga, udah nggak ada harga, nggak ada yang beli gitu kan, sangat menyedihkan sekali. Dan harapannya dengan kondisi seperti ini petani ataupun dinas tempat yang berkaitan bisa memiliki kebijakan bagaimana caranya bisa menghidupkan juga petani gitu kan yang sebagai penopang kedaulatan pangan gitu. Jadi jangan dipandang sebelah mata juga karena emang kita berharapnya dengan hasil panen itu, tapi ketika panen kalau kita nggak ada yang membeli gitu kan. Jadi kita juga perlu dengan adanya keseriusan terkait dengan petani yang terkait dengan pemerintah terhadap petani itu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk saat ini kita belum ada tindakan-tindakan khusus dari petani gitu. Dan harapannya untuk kedepannya nggak cuma di masa-masa COVID saja. Jadi petani itu selalu udah terlalu banyak terlalu banyak ketika panen kemudian harga anjlok over supply dan lain sebagainya itu kan udah hal biasa gitu kan. Walaupun nggak ada COVID pun kita juga sering seperti itu. Apalagi dengan adanya COVID ini jadi dampaknya sangat terasa sekali gitu. Ya harapannya pemerintah bisa menstabilkan harga, nggak cuma ada kasus-kasus seperti ini, tapi seterusnya kalau bisa gitu kan, supaya kita petani pun juga lebih semangat gitu untuk bertaninya dan bisa meregenerasikan petani-petani selanjutnya gitu. Karena emang pelaku-pelaku petani kita kan udah
banyak yang tua kalau misalkan sistem pertanian di Indonesia terus-menerus seperti ini, hampir semua anak muda itu tidak mau terjun di dunia pertanian. Ya walaupun ada, cuman tidak sepenuhnya terjun di dunia pertanian secara langsung seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus. Lanjut ke Mas Nur Baskoro. Dipersilakan. Ya, Mas Nur Baskoro, suaranya belum terdengar jelas ya. Cek, Mas Nur Baskoro. Baik, ke Mas Dalu terlebih dahulu mungkin ya. Ke Mas Dalu terlebih dahulu. Ini closing statement, Mas. Iya. Mas, ini masih pertanyaan ya. Adakah inisiatif gitu dari pemerintah yang sudah dilakukan secara langsung seperti itu? Dan mungkin kalau yang kemarin berkaitan dengan ayam itu biasanya memang setelah seminggu harganya turun itu ada intervensi dari pemerintah ya agar dinaikkan lagi. Tapi karena ini hukum pasar berlaku, Mas ya, karena demand-nya memang kurang ya akhirnya balik lagi harga rendah lagi gitu karena nggak ada yang nyerap ya kan. Nah sejauh ini itu yang saya ketahui secara langsung ya. Kalau saran tadi sempat saya singgung ya, bahkan diantaranya ada 2 tadi ya. Yang pertama itu berkaitan dengan data, Mas. Ada nggak ada wabah ini pemerintah harus mulai concern ke data. Di kami startup bicara soal data ini sesuatu hal yang sangat wajib ya. Pembicaraan kita ini tentang data. Kalau mainannya kami tanda kutip ya, apa yang membedakan kami dengan pemain offline karena kami pegang data customer. Kemudian kami bisa terus mengintervensi dia untuk terus jadi pelanggannya kita dibanding dengan mereka yang jualan secara biasa-biasa saja. Jadi bagi kami bicara soal data ini adalah sesuatu yang penting. Dari sini kita bisa bermain banyak hal termasuk kebijakan. Nah, paling sederhana kalau ngomong kelemahan datanya pemerintah ya di bidang peternakan, populasi kambing berapa, populasi sapi berapa, itu nggak benar-benar real di lapangan, Mas. Kalau ada kambing yang pindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, itu kehitung 2 akhirnya. Ya, nah, hal-hal yang semacam ini kalau mau betulan kita membenahi sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, saya kira ini bisa untuk masa depan nanti. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, maka pemerintah langsung bisa mengagregasi datanya si hulu, terus langsung mencari, akan dituntut untuk kreatif mencari pasar serapannya kemana saja. Tapi kalau kayak begini akhirnya gampang, Mas. Ya sporadis aja solusinya. Ya sembako diangkat sekian dan lain sebagainya. Itu menyelesaikan hilirnya. Padahal kalau ini bisa ditarik, ya data hilir tadi misalkan juga benar, kemudian ini ditarik, ini nyambung. Secara nggak langsung juga hulunya akan terbantu untuk terselesaikan. Gitu. Yang kedua ya perbaikan moral, Mas, dari para pelaku kebijakan ya yang di pemerintah. Yang saya miris tadi bahkan kita bicara bantuan sosial pun itu masih ada yang bermain di sana gitu. Ya, padahal itu bisa jadi peluang kalau menurut kami ya. Ayam murah. Oke, itu kalau ke pasar umum. Tapi kalau pemerintah yang menjamin, dia beli, dia kontrak dengan rumah potong, kemudian ayam hidup yang kontrak dengan pemerintah dibeli, kemudian itu hasilnya itu diarahkan ke sembako atau ke bantuan sosial tadi, ayam, telur gitu. Itu insya Allah sebagian bisa terselamatkan. Kalau menurut analisa saya seperti itu. Ya, itu Mas dari saya soal pemerintah. Oke, terima kasih. Cukup sangat menjawab ya, Mas. Data dan moral ya. Oke, terakhir Mas Nur Baskoro, apa sudah bisa? Dipersilakan.
Cek, Mas Nur Basgoro, apa masih terhubung? Belum masuk ya suaranya. Oke, sambil menunggu ya, Mas Nur Baskoro bisa bergabung kembali karena waktu juga sudah larut malam. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi closing statement yang akan disampaikan oleh masing-masing pembicara. Singkat saja ya, Pak, Mas, semuanya. Yang penting intinya gitu kan. Intinya seperti apa sih gitu kan kesiapan kita menghadapi COVID-19 ini dan apa yang harus kita lakukan. Dari mulai Pak Anton terlebih dahulu. Ya, saya kira COVID ini sudah terjadi dan akan terjadi sampai beberapa waktu ke depan. Yang pertama, tentu kita harus bisa menyesuaikan kondisi ini, ya, sehingga kita bisa menyiasati, ya, jangan sampai kerugian yang terlalu dalam, ya, karena rugi sudah pasti, ya, karena seperti sudah banyak dijelaskan. Tapi di sisi lain, kita juga harus bisa melihat peluang-peluang, ya, harus bisa melihat peluang. Di balik musibah pasti ada hikmah. Itu harus kita yakini, ya, harus kita imani. Nah, carilah hikmah itu, carilah peluang itu, ya, sehingga apa yang tadinya menjadi musibah bisa menjadi hikmah. Nah, bagaimana peluang itu? Ya tentu saya tidak bisa memberikan saran. Banyak sekali. Saya yakin peluang-peluang itu, ya, di mana itu nanti bisa, di mana kita bisa memanfaatkan kondisi ini, ya, menjadi hikmah, menjadi sesuatu yang menguntungkan baik untuk diri maupun untuk masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke Mas Agus, closing statement-nya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini adalah motivasi, salah satu sumber motivasi ya ketika kita, khususnya saya yang terjun di dunia pertanian, bahwasanya anak pertanian itu tidak bisa dikesampingkan gitu. Yang dulu mungkin kalau yang ada di sini mungkin ada anak-anak alumni pertanian yang masih ragu-ragu, kemudian masih setengah-setengah menjadi petani, ya untuk saat ini adalah salah satu pembuktian bahwasanya petani tidak bisa diremehkan gitu. Bahwasanya ketika kita menjadi petani, mau dalam kondisi apapun kita dibutuhkan. Mau dalam kondisi seperti kondisi yang bagus atau kondisi yang jelek pun, selagi manusia itu masih butuh pangan, pasti petani itu masih dibutuhkan. Jadi harapannya dengan adanya kondisi atau dengan adanya musibah ini bisa memotivasi teman-teman untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia, khususnya di dunia pertanian, untuk bisa memandirikan pangan di Indonesia ini. Jadi harapannya teman-teman jangan ragu lagi untuk menjadi petani, teman-teman jangan ragu lagi untuk jadi peternak, jadi bergerak di perikanan, karena kita adalah salah satu ujung tombak ya untuk kehidupan masyarakat yang ada di negara Indonesia ini. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Mas Agus atas closing statement-nya. Yang selanjutnya Mas Dalu terlebih dahulu. Dipersilakan untuk closing statement-nya. Cek, Mas Dalu, apakah masih terhubung?
Oke, belum ada respon dari Mas Nur Baskoro terlebih dahulu. Baskoro, mohon maaf suaranya tidak masuk ya. Bentar, cek. Suara saya udah jelas belum? Ya, sudah jelas, Mas. Oke. Sorry, tadi ada masalah sama mic, sama connection. Siap. Closing statement mungkin dunia gimana ya? Kita ngomong masalah entrepreneurship, kita ngomong masalah semua petani itu kan sebenarnya pengusaha. Ada 13 tahu saya, dan mungkin lebih banyak lagi. Di keadaan resesi seperti ini, di keadaan pandemi seperti ini, nggak tahu. Kemarin sih saya baca konten, katanya kita udah mau masuk resesi ya. Maksudnya krisis dalam hal ekonomi. Tapi intinya adalah di ekonomi. Ada 13 perusahaan yang memulai usahanya dan sekarang menjadi sangat besar, dan mereka semua lahir di masa pandemi. Yang pertama adalah General Electric tahun 1892, kemudian General Motors tahun 1908, waktu pandemi Black Death juga itu, IBM 1911, Disney 1929, HP 1939, Hyatt 1957, Traders Joe 1958, bahkan sampai Apple pun juga terlahir di saat recession atau di saat krisis. Sekarang kita juga sedang krisis, kita sedang pandemi. So, ini adalah timing yang tepat sih untuk kita melakukan fokus di urusan pertanian, di urusan pangan, untuk research and development. Udah itu aja. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita melakukan proses research and development. Kita mungkin bukan melupakan, tapi bisa dikesampingkan dulu urusan profit, urusan revenue, urusan ayo jual-jual sebanyak mungkin. Di keadaan kayak gini sudah hampir bisa dipastikan akan berat. Bisa, tapi akan sangat berat. Tapi ada intangible asset yang bisa kita set di momentum sekarang, yaitu apa? Research and development. Research and development itu bisa bersifat data, bisa bersifat, kan teman-teman ini kan banyak yang work from home, mungkin lebih sering untuk melamun, dan mungkin itu akan menambah banyak inovasi-inovasi yang mungkin tidak terbersit. Itu aja sih, bisa dimanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memupuk research and development secara kecil, mungkin secara pribadi dulu, kemudian bikin grup secara kelompok kecil, kemudian konsultasi dengan dosen kalian masing-masing, perbanyak baca jurnal literatur, trial error di rumah sendiri. Saya rasa itu yang dulu dilakukan sama 13 perusahaan yang saya sebut tadi, sehingga mereka akhirnya sekarang bisa sebesar itu, dan mereka dulu lahir di masa pandemi. Karena dia started dari riset yang cukup kuat di saat semua orang sekarang lagi defense dan mostly juga bekerja tanpa arah. Maka sekarang waktu yang tepat untuk kita fokus invest our time, our money on research and development. Sebagai selain kita juga harus bertahan ya, kita harus tetap butuh makan in daily basis. Itu aja sih dari saya. Ya, baik, terima kasih Mas Nur Baskoro ya. Terakhir, Mas Dalu, apakah sudah bisa terhubung untuk closing statement? Fleksibel aja. Ya, Mas Dalu dipersilakan untuk closing statement-nya. Ya, siap Mas. Ya, seperti yang saya sampaikan ya, kalau saya mau menyimpulkan bahwa pertama, untuk kita semua, baik itu pelaku bisnis ataupun kita masyarakat Indonesia pada umumnya ya, terutama yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, itu harus memahami bahwa segala sesuatu itu sudah tidak bisa lepas dari desain dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini tergantung bagaimana mindset kita menangkap bahwa
eh, hikmah apa yang ada di balik ini semua gitu. Jadi kalau kita mengutamakan, kita mengeluh, saya kok meyakini pasti otaknya akan ketutup, kreativitas inovasinya gitu itu akan ketutup. Jadinya dia tidak punya jalan keluar akhirnya. Tapi kalau terus bertanya bahwa ini hikmahnya apa ya, ini rahasia besar di balik ini apa ya, itu yang membuat kita memunculkan ide-ide ya, termasuk yang kami alami kemarin. Jedok di satu jalan, kemudian ketemu hal yang lain, yang mungkin ini baru bagi kami, dan pasca pandemi ini berakhir, ini akan lebih sustain bahkan dibanding ide kami yang sebelumnya gitu. Jadi itu luar biasanya. Yang kedua, bahwa kita perlu kolaborasi ya teman-teman sekalian ya. Prinsip dari sebuah platform, termasuk yang kami ciptakan ya di teman-teman startup, termasuk Mas Paundra atau Mas Agus tadi itu adalah platform Mas ya. Jadi kita connecting the dots, dan pola pikir dan semangat ini yang masih saya pegang termasuk ketika kita menghadapi pandemi seperti ini. Ini kami selain ide tentang kurban dari rumah tadi untuk mengatasi permasalahannya peternak terutama domba kambing ya. Itu kita juga punya ide pahlawan pangan. Ini yang kami kembangkan, di mana ini adalah platform untuk mengumpulkan data-data penerima manfaat. Banyak teman-teman yang sporadis galang dana, tapi ketika dananya udah tergalang, dia bingung, ini dikasihkan siapa ya? Karena nggak punya data, siapa penerimanya. Nah, ini kita lagi membuat itu untuk memastikan by name, by address ya, ketika beberapa kota nanti lockdown, itu sangat diperlukan. Siapa yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan sembako. Kemudian di situ juga menghubungkan donaturnya siapa, relawan yang nanti menyalurkan siapa, dan harapannya nanti itu ini barang suppliernya dari mana. Jadi ini akan jadi gagasan jangka panjang kami Mas, yang harapannya barangnya petani peternak itu diserap langsung, tidak untuk dijual, tapi disumbangkan kepada yang butuh melalui uangnya orang-orang yang punya kelebihan uang. Jadi kuncinya di kolaborasi. Nah, ide kolaborasi tadi kami ciptakan dalam sebuah sistem pada akhirnya. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, pemimpin itu selalu muncul di tengah-tengah kondisi krisis seperti ini. Dan kepemimpinan seseorang itu diuji di tengah-tengah krisis. Baik itu kepemimpinan negara, kepala daerah, bahkan RT, panjenengan semuanya nanti akan lihat ini RT saya beneran pemimpin atau tidak ketika dia punya inisiatif. Seperti ini tuh apa yang dia lakukan? Ada yang menggalang data warganya yang butuh bantuan berapa, kemudian dia mengkoordinir warganya untuk urunan. Berarti kepemimpinannya dia teruji. Jadi pemimpin tuh mesti keluar dari kondisi krisis seperti ini. Tidak terkecuali teman-teman yang sedang berbisnis. Kepemimpinan kita diuji teman-teman sekalian di tengah-tengah bisnis seperti ini, untuk dilihat apakah benar kita ini pemimpin atau bukan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan materi dan closing statement dari keempat pembicara. Luar biasa ya, memotivasi kita, membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, bahwasannya di tengah pandemi yang memang berat. Pandemi ini memang berat, tapi kita harus optimis. Karena saya yakin itu kan orang-orang yang bisa bertahan di tengah pandemi ini adalah orang-orang yang akan hebat gitu kan, yang akan kuat gitu kan, yang akan bertahan sampai ke depannya. Justru kondisi pandemi ini adalah momen untuk kita berlatih ya, menghadapi itu kan situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang mungkin tidak terprediksi. Bisa disimpulkan tadi bahwasannya kita harus bisa menyesuaikan dan juga menyiasati ya, menyesuaikan dan menyiasati, optimis, fokus ke research and development, dan juga kita harus membudayakan kolaborasi. Karena masalah ini akan bisa diatasi dengan kolaborasi kita dari mulai pemerintah, mahasiswa gitu kan, dosen, petani gitu kan, dan juga masyarakat. Sehingga ketika kolaborasi ini sudah terjadi gitu kan, atau sudah muncul, maka pemasaran dan sebagainya kita tidak akan susah dilaksanakan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pembicara ya, kepada Pak Anton, Mas Nurbaskoro, Mas Dalu, dan juga Mas Agus Wibowo ya. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Saya selaku moderator memohon maaf bila ada kesalahan. Setelah ini silakan teman-teman semua partisipan yang menyalakan kameranya karena akan ada sesi foto dari panitia ya.
silakan untuk dinyalakan kameranya. Pembicara juga ya. Kita akan melaksanakan sesi foto terlebih dahulu. Dan dari saya saya serahkan kepada panitia kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, Pak Anton, Mas Dalu, Mas Paundra, dan Mas Agus, beserta moderator Mas Abai yang sudah berkenan untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Selanjutnya kita masuk sesi foto bersama. Silakan kepada seluruh peserta, narasumber, dan moderator menghidupkan videonya. Tunggu sebentar, ini ada beberapa teman yang sedang menghidupkan video. Posisi ya. Gimana ini Oke, fotonya? sebentar lagi. Oke. Sudah, terima kasih buat teman-teman semua, para peserta webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita say hello kepada narasumber kita yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Sebelum itu, kami ingin menginfokan bahwa untuk peserta bisa mendonasikan. Kita memiliki program kolaborasi dengan beberapa lembaga dan komunitas. Teman-teman bisa mendonasikan paket sembako atau kita mengumpulkan program lumbung pangan untuk masyarakat terdampak yang akan kita alokasikan kepada buruh tani, tenaga harian lepas, kaum duafa, dan keluarga tenaga medis yang sangat membutuhkan. Bisa disalurkan di rekening BSM di Yayasan Agrowakaf atau bisa melalui GoPay dan OVO yang sudah disediakan dalam pamflet yang akan disebar kepada teman-teman semua. Saya mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak salah katanya maupun dalam agenda pada malam hari ini. Saya akhiri mewakili panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Udah.